Jadi temanya adalah ketika kita menghadapi perubahan hidup, ya. Ketika kita menghadapi perubahan dari kehidupan. Artinya ketika kita menghadapi kehidupan yang selalu berubah, keadaan yang selalu berubah. Jadi di satu kehidupan kita, ketika kita bertemu dan melekat dengan anak Anda, pasangan Anda, atau teman-teman Anda, sahabat-sahabat Anda, ya, kita jadi condong, kita jadi cenderung untuk berpikir bahwa mereka adalah milik kita. People tend to think that they belong to us. Kenyataannya, nggak ada seorang pun yang benar-benar menjadi milik seseorang. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang benar-benar menjadi milik seseorang. Ya, kita bahkan bukan pemilik diri kita sendiri. Hanya karena kondisinya tepat, hanya karena ada kondisi yang pas, kita bisa bersama-sama. Satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Hanya karena kondisinya yang tepat, kondisinya yang pas, maka kita bisa bersama-sama. Suatu hari, ketika kondisinya tidak tepat, tidak pas, tidak sama, maka kita akan berpisah. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Jadi, bantu ulang, ini hanya karena kondisinya tepat, kondisinya pas, jadi kita bisa bersama-sama. Dan suatu hari ketika kondisinya tidak tepat, ketika kondisinya tidak pas, maka kita akan berpisah. Ini standar. Yang pernah Bante bilang, satu perubahan akan mengkondisikan perubahan-perubahan yang lain. Nah, dan ini terjadi bukan hanya kepada kita. Bukan cuma kita aja yang mengalami. Artinya, bukan cuma ya Bante saja, Anda juga. Bukan cuma kita aja pribadi, ini terjadi di semua orang, di semua makhluk di alam semesta ini, di 31 alam kehidupan ini, kondisi ini terjadi. Jadi, kita tidak sendiri mengalami ini. Ini hanyalah lingkaran, mau dibilang siklus alamiah. Siklus alamiah bagi semua makhluk hidup. Jadi ini adalah sesuatu hal yang wajar terjadi. Tapi bagaimanapun, ketika kita tiba-tiba berpisah dari keluarga kita yang tadinya hidup harmonis dan penuh kegembiraan, kita akan mengalami kesulitan untuk memikul beban ini, untuk menahannya. Ya, inilah yang kenyataannya. Oleh karenanya, kita harus melepaskan pandangan salah ini bahwa anak-anak kita, pasangan kita, atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita adalah benar-benar milik kita. Kita harus lepaskan pandangan itu, ya. Bahkan kalau kita tidak meninggalkan mereka,
maka akhirnya mereka yang akan meninggalkan kita. Kalau misalnya kita nggak ninggalin mereka, kita yang akan ditinggalkan oleh mereka. Kita harus mengerti ini dan kita harus menerima ini. Ini adalah hukum alamiah. Tadi kita kumpul, sekarang kita berpisah. Kita berkumpul karena kondisinya yang tepat. Kita berpisah pun karena kondisinya tepat untuk berpisah. Sekarang kita berkumpul lagi dalam kondisi tepat di Zoom ini. Nanti setelah selesai kita pun akan berpisah lagi dalam kondisi yang tepat. Ini adalah hukum alamiah yang harus kita mengerti dan kita harus terima kenyataan ini. Apa yang benar-benar yang kita menjadi milik kita, apa yang benar-benar menjadi milik kita hanyalah perbuatan kita, perbuatan baik atau perbuatan buruk, kusala atau akusala yang benar-benar jadi milik kita. Ya, yang telah kita lakukan, kusala atau akusala yang jadi milik kita yang telah kita lakukan. Mereka lah, kusala dan akusala itulah yang benar-benar menemani kita di kehidupan ini. Ya, karma kita yang kita lakukan mau baik ataupun buruk, itulah yang benar-benar menjadi teman kita, yang menjadi sahabat kita kemanapun kita pergi, baik ataupun buruk. Anak-anak, pasangan, ataupun teman tidak bisa menemani, tidak lebih hanya sampai kuburan saja. Tidak bisa melebihi kuburan, mau dibilang. Atau paling jauh pun, paling jauh, anak-anak, pasangan, atau sahabat kita hanya paling sampai liang lahat saja menemani kita. Batas liang lahat lah, mereka pun nggak masuk sampai liang lahat juga ya. Ketika kita dikubur, mereka nggak ditinggalin kita. Jadi nggak bisa melebihi kuburan. Sampai sebatas itu saja. Ya, jadi karma yang kita lakukanlah, karma yang kita hasilkanlah, karma yang kita buatlah yang akan mengikuti kita seperti bayangan kemanapun kita pergi sampai kita mencapai nibbana. Ketika seseorang bisa sama-sama karena kondisi yang tepat, karena kondisi yang baik, karena ada kondisinya, maka mereka harus menyatu dengan cara yang terbaik. Artinya betul-betul harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dengan cara yang terbaik ketika ada kondisinya. Ketika kondisinya pas untuk menyatu. Ketika ada kondisinya pas untuk bersama-sama. Ya. Jadi mereka harus menggunakan cara yang terbaik untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Oke? Karena ketika kondisinya tidak pas, ya, ya sudah. Dan juga ketika kondisinya tidak pas dan mereka harus berpisah,
maka berpisahnya pun harus baik-baik dengan cara yang terbaik. Nah, mau bersatu juga harus baik-baik, memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya mungkin. Ketika berpisah pun lakukan dengan cara yang juga baik-baik saja, yang terbaik. Ya, mau dikatakan seperti itu. Ya, they should part way in the best possible way as well. Jadi bersama manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika kondisinya tidak tepat pun, ketika kondisinya tidak pas pun, berpisahlah dengan baik-baik. Jadi semuanya baik-baik. Kalau kita terlalu melekat kepada anak-anak kita, pasangan kita, ataupun sahabat kita, maka kita akan berakhir pada kondisi yang tidak menyenangkan, yang akan tidak kita sukai, dan kemelekatan kita tidak akan memberikan manfaat untuk mereka, juga tidak akan memberikan manfaat untuk kita juga, kemelekatan itu. Jadi kondisinya akan tidak menyenangkan karena kemelekatan kita. Jadi ini akan mengarah kepada kehilangan di dua belah pihak, kerugian di dua belah pihak tentang kemelekatan ini. Untuk menghindari kehilangan atau kerugian di dua belah pihak ini, mulai dari sekarang, from this moment on, understand and accept, mengerti dan menerima bahwa keluarga Anda benar-benar bukan milik Anda. Juga mengerti dan menerima bahwa keadaan ini bukan hanya dihadapi oleh kita sendiri saja. Semua akan mengalaminya. Sudah banyak contoh. Anaknya 10. Dari kecil dia rawat anaknya 10 anak, dia rawat satu sendirian. Tapi begitu gede, masing-masing punya keluarga. Dia hanya tinggal sendirian. Ditinggal semua. Makanya ada pepatah, satu ibu bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu nantinya. Artinya mereka punya masing-masing kesibukan. Mereka punya masing-masing tanggung jawab, kewajiban terhadap anak-anaknya atau ke keluarga mereka yang baru. Kayaknya ya mulai sekarang mau dikatakan Anda harus terima dan mengerti bahwa keluarga kita memang bukan betul-betul milik kita. Dan kita juga harus mengerti dan menerima bahwa kondisi ini bukan cuma kita saja yang mengalaminya. Banyak orang mengalaminya. Sama seperti Anda menyayangi keluarga Anda sendiri, Anda harus sayang juga kepada diri Anda sendiri. Dengan pikiran yang mantap tersebut, untuk menyayangi diri Anda sendiri, seperti Anda menyayangi keluarga Anda harus berjuang untuk melakukan banyak kebajikan. Ya, perdana, jaga sila, dan juga meditasi semaksimal mungkin semampunya kita, semampunya Anda. Ya, satu hari apakah Anda menginginkan atau tidak,
apakah Anda mengharapkan atau tidak, kalau bukan Anda yang meninggalkan, maka mereka akan meninggalkan Anda. Diharap atau tidak diharap, suatu hari kalau bukan Anda yang meninggalkan mereka, mereka yang akan meninggalkan Anda. Semoga penjelasan ini bisa diterima. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Jadi, kita berkumpul karena kondisinya yang tepat, ya kan? Karena ada kondisi yang tepat, maka kita bisa berkumpul bersama. Kita berpisah juga karena ada kondisinya yang tidak tepat untuk berkumpul, tepatnya untuk berpisah. Ya, makanya ketika kita berkumpul, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk terus bersama. Ketika pun harus berpisah, ya, berpisahlah dengan cara yang baik-baik saja, dengan cara yang terbaik. Inilah kenyataan kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi perubahan kehidupan. Jadi kita tidak bisa beridealis. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya, kenyataan ini harus kita bisa terima. Jadi, sayangilah diri Anda sendiri seperti Anda menyayangi keluarga Anda. Sekali lagi, dengan banyak berbuat kebaikan, dengan melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya sebisa Anda, karena hanya kebajikanlah yang benar-benar ikut kemanapun kita pergi selama di samsara sampai kita mencapai pencerahan atau mencapai nibbana. Kebajikanlah yang sesungguhnya yang menemani kita. Kebajikanlah truly our companion. Ya, kebajikanlah ya betul-betul yang akan the only real companion in life, mau dikatakan seperti itu. Jadi selamat berbuat baik sebisa Anda, karena itulah yang diperlukan. Oke, semoga Anda bisa terima semua, semoga Anda bisa mengerti kenyataan hidup ini.